Saya akan membahas satu hal yang menarik, yaitu bahaya menuhankan pendeta. Mari kita renungkan dan mari kita pikirkan. Satu Korintus 3 ayat 4-7 yang mendasari pembahasan kita pada hari ini, saya akan bacakan. Karena jika seseorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa hamba Tuhan atau pendeta seperti dirinya dan Apolos itu bukan pusat dari keimanan Kristen kita. Kristuslah yang menjadi pusat dari keimanan kekristenan kita, yang memberi hidup dan memberi pertumbuhan iman. Nah, begini, pada saat kita mengenal Injil, maka Injil mengajarkan untuk menempatkan Kristus sebagai pusat, bukan manusia atau pendeta. Pendeta hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberi atau melayani pertumbuhan iman kita. Menaruh iman kepada pendeta sama saja dengan memiliki berhala atau penyembahan berhala secara terselubung. Ingat bahwa Kristus saja yang mati dan bangkit buat kita, bukan manusia atau pendeta atau gembala kita. Nah, saya telah mengumpulkan beberapa ciri-ciri jemaat yang menuhankan pendeta. Sekali lagi, saya mengumpulkan beberapa ciri-ciri jemaat yang menuhankan pendeta. Saya ini pendeta, saudara. Jadi mungkin ini juga jadi bumerang buat saya. Tapi ini ciri-cirinya. Yang pertama, lebih mendengarkan suara pendeta daripada firman Tuhan. Jadi kalau pendetanya ngomong apa, diokein aja walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau bisa jadi sang jemaat tidak mengerti firman Tuhan sehingga kata pendeta dijadikan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba kita mendengarkan suara Kristus, Sang Gembala Agung. Jadi kalau kita lebih percaya dengan apa kata pendeta daripada kata Alkitab, artinya kita sedang tidak fokus dalam keimanan kita. Itu yang pertama, lebih mendengar suara pendeta daripada suara Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa membedakan ini Injil yang benar, ini firman Tuhan yang solid, dan gaya pendetanya. Gitu. Kita sering campur aduk. Jemaat atau kita lebih suka terpikat dengan gaya khotbahnya, karismanya, figurnya, cara dia ngomong, enaknya dia ngomong. Bukan apakah firman Tuhan itu benar, apakah Injil Kristus diberitakan. 2 Korintus 4 ayat 5 berkata begini, sebab yang kami beritakan bukan dari diri kami sendiri, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah ini, jadi orang Kristen kita harus pintar-pintar dalam melihat apakah ini adalah firman Tuhan atau saya suka dengan pendeta ini karena karismanya, gayanya, tidak memperdulikan apakah yang disampaikan benar atau tidak. Nah, yang ketiga yang menarik, kita membela pendeta mati-matian, habis-habisan, meski salah. Contohnya, kalau ada kritik atau teguran dari pendeta untuk pendeta tersebut, kita mendengar, lalu kita langsung menolak tanpa menilai atau membandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, mengukur iman dari kedekatan dengan pendeta, bukan dengan Kristus. Jadi kita jemaat mengukur keimanan kita berdasarkan kalau kita semakin dekat dengan pendeta itu, maka kita feel good, merasa bahwa saya lebih rohani. Semakin saya mengikuti kata-kata pendeta itu, semakin saya bisa dekat dengan pendeta itu, seakan-akan saya lebih rohani. Enggak, saudara.
Semakin kita dekat dengan Kristus, itu menandakan kita semakin hari semakin didewasakan. Yang kelima adalah merasa imannya hancur kalau pendeta tersebut jatuh, berbuat dosa atau yang lain. Artinya keimanan kita didasarkan oleh sesosok manusia atau pendeta, bukan kepada Kristus. Iman kita dasarkan kepada manusia, performa manusia, pendeta kita, bukan kepada Kristus. Harusnya dasar iman kita adalah Kristus. Nah, aplikasinya apa? Yang pertama, hormati pendeta, tapi jangan gantikan posisinya dengan Kristus. Seringkali Kristusnya tidak nampak, tapi kita mengagungkan pendetanya. Yang kedua, jadikan Alkitab sebagai standar utama, bukan figur manusianya sebagai standar utama. Oh, pastor ini begini, maka kita harus begini. Enggak. Alkitab menjadi dasar. Yang ketiga, yang terpenting, doakan pemimpin rohani, karena mereka juga manusia yang lemah dan butuh anugerah. Dan ingat, pendeta bisa menanam dan menyiram, tetapi hanya Tuhan yang menumbuhkan iman kita. Oleh sebab itu, pada hari ini, kata-kata penutup dari saya, hanya Kristus yang layak disembah. Dialah satu-satunya gembala agung. Pendeta Anda atau saya sebagai pendeta hanya alat. Juru selamat hanyalah Yesus. Mari kita berakar di dalam Injil supaya iman kita tidak goyah oleh dunia atau oleh manusia, melainkan kokoh terus dalam karya salib Kristus. Oleh sebab itu, Kristus Yesus Tuhanmu, bukan pendeta. Tuhan Yesus memberkati.